Konsep yang kami ambil adalah royal. Jadi royal itu maksudnya konsep yang seperti kerajaan, unsur-unsur yang mewah, terus elegan, glamor, seperti itu. Ya, visi misi saya membangun butik ini adalah untuk menonjolkan ekonomi kreatif di Bali, mengangkat pengrajin-pengrajin Bali dan desainer-desainer muda Bali hingga dikenal kancah nasional dan internasional. Ingin bisa bersaing bersama kota-kota lain seperti Paris, Bali sebenarnya bisa untuk menjadi pusat kota mode. Bahwa kerajinan Bali lebih beragam dan lebih modern. Jika dulu kan kemasannya lebih kuno, tapi sekarang sudah bermain corak warna, corak motif. Bordir mawar, jadi itu lebih konsepnya lebih ke tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan itu biasa kalau untuk bordir itu ada trennya masing-masing gitu. Jadi jika sekarang trennya ini, besoknya bisa berganti lagi. Dan ada juga motif bordir merak. Lagi ngetren sekarang ke tema glamour, yaitu tuh biasa diaplikasi dengan paillettes. Jadi warna-warna juga, pemilihan warna juga kita harus main misalnya merah dengan emas gitu, hitam dengan silver. Jadi konsepnya lebih glamour. Pandangan saya tentang kebaya masa kini sangat bagus, sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi, bisa dilihat sendiri TV-TV banyak acara-acara fashion show, desainer-desainer membuat kebaya dengan modern, dengan sangat indah dan tidak ketinggalan zaman. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk ke acara-acara resmi ataupun ke undangan memakai kebaya, itu bisa dimodifikasi semuanya. Misalnya kita ambil contoh dari kebaya bordir. Kebaya bordir itu khas dari Bali. Jadi biasa kita padu-padankan dengan kain ende. Jadi kain ende Bali. Itu melihat dari segi atasan dan bawahannya terlihat simpel, sederhana. Itu biasa dipakainya untuk acara sembahyang. Dan yang kedua adalah kebaya modifikasi modern. Nah, itu biasa kita mengambilnya itu dari kain-kain brokat, kain Prancis seperti itu. Biasanya itu untuk acara-acara malam seperti show gitu. Dan bawahannya dipakai dengan songket. Karena songket itu benang-benangnya emas silver, jadi kesannya lebih mewah. Kalau untuk konsep desain saya adalah lebih ke glamour, kontemporer. Jadi saya mengambil jahitan yang simple tapi dengan desain yang unik, beda dari yang lain.
Biasanya warna-warna yang glamor, jadi mewah, warna coklat, merah marun, warna emas, warna silver, seperti itu. Dan saya biasa mengambil konsep untuk gaun itu dari payetnya, lebih menonjolkan payet. Jadi benar-benar cantik dan mewah gitu. Jadi konsep kita memang bajak laut ya. Bajak laut, kenapa kita milih bajak laut? Karena kita pikir apa sih yang baru di Bali. Jadi di Bali kan udah biasa yang water sport, restoran di pinggir pantai udah biasa. Cuman kita pengen memiliki yang unik. Nah, salah satu yang mendekati dengan pantai karena lokasi kita di pinggir pantai adalah bajak laut. Jadi ide utamanya adalah perkampungan bajak laut yang memang dia terisolasi. Kita ada rumah pohon, ada tenda. Tamu bebas mau makan di mana, jadi dia bisa menghabiskan waktu seharian dari pagi misalnya dia mau berenang ke pantai, lalu mau makan lagi, menikmati hidangan yang kita sajikan. Sementara yang ada kita ada 2 rumah pohon, ada 3 sebenarnya di sana, sama kita ada ikon kita kapal bajak laut yang terdampar. Nah, rencana kita untuk pengembangannya kita bakal ngebuat lagi beberapa rumah pohon tapi yang ukurannya lebih kecil. Jadi banyak yang datang ke sini tuh pasangan sebenarnya. Kita buat yang kecil buat memfasilitasi tamu-tamu yang memang datang dalam grup kecil. Kalau yang besar ini kita targetnya lebih kepada family ya, family. Kalau tamu lebih banyak mancanegara. Bisa saya katakan sekitar 70% mancanegara. Kita jual konsep ya, konsep lebih utama. Jadi kalau orang mau bersantai dengan istirahat yang tenang, apalagi suasana pantai di Nusa Dua ini tidak seperti Kuta, tidak seperti Jimbaran yang memang sedikit agak crowded. Jadi dia bisa datang ke sini, menikmati hari sepanjang hari dengan menikmati makanan yang kita sajikan, dan malam hari mereka bisa melakukan barbecue di api unggun yang ada kita sediakan di sini. Jadi kita ada grill tuna, ada grill barakuda, itu yang lebih banyak favorit dipesan dengan tamu kita. Kenapa kita pilih bambu? Karena dia punya sifat yang kuat ya. Untuk perawatan juga sebenarnya susah, tapi kita jadi nggak perlu dalam rentan waktu yang cukup dekat kita melakukan perawatan. Cukup ya paling pengecekan di beberapa sisi, terutama di lantainya.
Pertama kita menarik tamu-tamu yang ada di area Nusa Dua ini ya, karena memang area Nusa Dua ini tamunya lebih beda dengan tamu yang seperti di Kute, di Sanur. Jadi kita target kita utama di area yang sini, karena memang bisa dikatakan area BTDC ini terutama itu eksklusif ya, bisa saya katakan eksklusif. Karena hotel-hotel yang ada di sini tuh bintang 5 semua, jadi target utama kita tamu-tamu yang menginap di hotel-hotel yang ada di area BTDC ini. Dari mulai saya mencari tanah, saya cari lokasi yang jauh dari keramaian. Jadi sekeliling saya itu masih sawah yang digarap, masih jauh dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di depan. Dan kalau pagi itu udaranya masih segar. Kalau kita agak ke dalam, ke tengah kota, sudah tidak bisa kita rasakan. Walaupun ini Bali, tapi memang sudah jarang tempat-tempat yang begini, yang masih hijau, yang masih asri dan masih segar. Saya kan orang Jawa dan saya ingin memegang my Javanese heritage. Tapi sekarang saya menempatkan diri saya di Bali. Jadi saya ambil konsepnya itu both Javanese and Balinese. Tapi karena saya juga dulu lama tinggal di Australia, saya campurkan West. So this is where East meets West. Di kamar-kamarnya saya buat yang open ceiling supaya ada udara bisa masuk. Kita tidak perlu fan, tapi udara luar itu juga kita rasakan di dalam. Dan masing-masing ada kamar mandi sendiri, ada outdoor shower. Nah, ruang tamu juga yang saya bikin santai dengan furniture yang sebetulnya sama tuanya dengan saya. Itu adalah furniture orang tua saya pertama waktu mereka punya rumah. Saya itu dulu dari kecil senang the hospitality industry, tapi destiny membawa saya ke arah lain, jadi saya tidak pernah tercapai cita-citanya ingin punya hotel atau kerja di hotel. Jadi sekarang di hari tua saya membangun Villa Omahku dengan tujuan untuk bisa menyewakan kamar-kamar dan memberikan suatu experience untuk mereka yang ingin merasakan villa yang homey, di suasana yang tenang, yang bisa menghirup udara segar, dan lingkungan yang masih asri.
menawarkan breakfast yang juga saya sediakan sendiri, saya olah sendiri. Jadi kalau untuk tamu Indonesia saya kasih makanan barat. Kalau untuk tamu-tamu barat saya kasih makanan Indonesia. Saya juga menawarkan les belajar masak, masakan Jawa. Untuk tamu-tamu kalau tinggal di sini itulah kelebihannya. Mereka juga bisa belajar untuk masak masakan Indonesia. Dan dapur saya buat sedemikian rupa. Kalau saya sedang memberi pelajaran masak, mereka itu bisa dengan nyaman berdiri, melihat dan hands on sambil kita sama-sama belajar dan kemudian nanti makan bersama. Konsep rumah sehat itu sendiri kita memberikan suasana yang homey, cozy, sehingga klien merasa bahwa di dalam rumah sehat ini mereka benar-benar milik sendiri. Servis itu sendiri kita berbagai macam treatment. Dari treatment spa, skincare, kita juga menyediakan resto. Fasilitasnya kita memberikan welcome drink untuk sebelum treatment. Biasanya sih banyak kasus flek, pencerahan, kasus untuk anti-aging, peremajaan kulit dengan kasus akne atau jerawat. Kalau untuk efek samping hampir tidak ada, cuman kita menghindarin kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Kalau untuk treatment memutihan, laser, sama untuk menghilangkan flek, jadi kita tunda dulu. Oke, kalau untuk stepnya pertama memang harus kita cleansing dulu ya wajahnya. Kalau untuk tindakan chemical peeling kita olesin, habis itu kita netral, dan nanti sewaktu pasiennya pulang kita edukasi apa aja yang tidak boleh after treatment dan apa aja yang boleh dan kapan harus kembali. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk spa menggunakan bahan alami. Jadi kita seperti contohnya untuk spa coklat, kita menggunakan bahan yang berasal dari coklat, dari masker, scrub, semuanya kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung coklat. Untuk treatment lainnya kita juga ada Luxury Milky. Luxury Milky adalah treatment andalan kita, di mana treatment itu menggunakan bahan-bahan dari susu. Untuk perawatan spa itu sendiri kurang lebih dilakukan
sekitar 1-3 jam tergantung dari masing-masing treatmentnya. Untuk step-stepnya, pertama kita akan membersihkan tubuh, setelah itu akan dimasas dengan menggunakan oil. Oil kita menggunakan dari oil alami, biasanya kita gunakan coconut oil. Jadi kita masas, setelah itu treatment-treatment yang lain akan mengikuti dari tipe-tipe spanya, seperti scrub, lulur, mandi rempah, dan lain-lainnya. Untuk bahan-bahan alami itu sendiri mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti untuk susu, itu kita lebih untuk mencerahkan kulit kita. Untuk spa coklat, kita menggunakan coklat, bahan kandungan coklat banyak sekali ya di dalamnya. Efek coklat sendiri adalah merelaksasi tubuh. Jadi dengan kita melakukan treatment coklat, spa coklat, kita merasa bahwa tubuh kita akan benar-benar pada titik di mana kita rileks.